Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 03. Pembacaan buku Arahatta Magga Arahatta Phala, Jalan Menuju Pencapaian Arahat. Kumpulan ceramah dhamma yang mulia Acarya Mahabua tentang tata cara praktek yang beliau jalankan. Hak cipta www.forestdhammabooks.com. Penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia anonim. Dicetak oleh Garuda Offset Bandung Oktober 2005. Masih bagian 1 yaitu Arahatta Magga, rute langsung mengakhiri semua duka atau penderitaan. Saya akan baca ulang satu paragraf terakhir dari part 2, kemudian disambung dengan yang selanjutnya. Baiklah, kita mulai. Menyelidiki perasaan sakit yang timbul dalam tubuh dan dengan jelas memahami seperti apa mereka. Tubuh sendiri hanyalah bentuk jasmani, realita fisik yang kita ketahui semenjak kita dilahirkan. Tetapi bila kita selalu percaya bahwa kita adalah tubuh dan tubuh adalah kita, maka bila tubuh luka, maka kita akan merasa sakit. Menyamakan tubuh, sakit, dan kesadaran, memandang mereka sebagai satu kesatuan, tubuh yang sakit. Sakit fisik timbul karena malfungsi atau tidak berfungsi sebagai mestinya tubuh. Ia timbul tergantung dari beberapa aspek tubuh, tetapi ia sendiri bukanlah fenomena fisik. Kewaspadaan baik pada tubuh maupun perasaan tergantung pada citta. Citta yang mengetahui mereka. Tetapi ketika seseorang sadar dan salah menafsirkan, maka kepedulian terhadap fisik yang menyebabkan sakit dan intensitasnya semakin jelas, sehingga menyebabkan timbulnya emosi rasa sakit. Sakit tidak saja melukai, tetapi juga menunjukkan sesuatu yang salah telah terjadi pada kita, pada tubuh kita. Kecuali kita dapat memisahkan ketiga realita yang berbeda itu. Bila tidak, maka rasa sakit fisik tetap selalu akan menyebabkan stres emosi. Tubuh adalah fenomena fisik semata. Kita dapat percaya apapun yang kita sukai tentang tubuh, tak akan merubah asas prinsip kebenaran. Keberadaan fisik adalah suatu kebenaran fundamental. Keberadaan 4 elemen, tanah, air, udara, dan api, berkumpul bersama dalam konfigurasi tertentu membentuk apa yang disebut sebagai manusia. Keberadaan fisik bisa diidentifikasi sebagai laki-laki dan wanita dan diberi nama khusus, status sosial. Tetapi yang terpenting mereka hanyalah rupa kanda, tumpukan jasmani. Menggumpal bersama, semua bagian dari unsur bersatu membentuk tubuh manusia. Realita fisik yang berbeda antara satu sama lain berbeda. Dan tiap bagian yang terpisah adalah bagian integral atau keseluruhan menjadi satu realita fundamental. Keempat elemen bersatu padu dengan beragam cara yang tak sama. Tentang tubuh manusia, kita bicara mengenai kulit, otot, tendon, tulang, dan seterusnya. Tetapi jangan tertipu dan berpikir bahwa mereka adalah realita terpisah, sebab mereka mempunyai nama yang berbeda. Lihat mereka hanya sebagai satu realita esensial atau pokok, yakni tumpukan fisik. Sedangkan tumpukan perasaan, mereka berada dalam ruang lingkupnya sendiri. Mereka bukan bagian dari tubuh jasmani. Tubuh juga bukan perasaan. Tidak merupakan bagian langsung dari fisik jasmani. Kedua kanda ini, jasmani atau rupa, dan perasaan atau wedana, lebih jelas daripada kanda ingatan, pikiran, dan kesadaran. Karena mereka lenyap begitu muncul, jauh lebih sukar dilihat atau dirasakan. Perasaan di lain pihak menetap sebentar sebelum lenyap. Hal ini menyebabkan mereka tampak lebih jelas,
membuatnya mudah diisolasi sewaktu meditasi. Fokuskan perhatian langsung pada rasa sakit ketika mereka timbul, dan usahakan untuk mengerti sifat alami mereka yang sesungguhnya. Hadapilah tantangan. Jangan mencoba menghindari rasa sakit dengan memfokuskan perhatian ke tempat lain, dan tahan terhadap godaan yang berharap agar sakit bisa pergi. Tujuan dari penyelidikan adalah mencari pengertian yang benar atau sejati. Netralisasi sakit hanyalah produk sampingan dari pemahaman jeli prinsip kebenaran. Sakit tak dapat dianggap sebagai objek primer, hanya akan menimbulkan stres emosi yang lebih besar bila harapan sembuh gagal tercapai. Menahan diri dengan ketahanan menghadapi sakit yang hebat juga tak akan berhasil. Juga tidak dengan memusatkan pikiran dengan konsentrasi tunggal pada rasa sakit, dengan mengesampingkan cita dan tubuh. Agar memperoleh hasil yang memadai, semua ketiga faktor, harus dilibatkan dalam penyelidikan. Penyidikan harus selalu langsung dan terarah. Sang Buddha mengajarkan kita agar menyelidiki dengan tujuan melihat semua penderitaan sebagai fenomena yang timbul, menetap, kemudian lenyap. Jangan terjerat karenanya. Jangan memandang sakit dengan istilah yang berkaitan dengan diri aku sebagai bagian yang tak terpisahkan dari diri kita, karena hal itu berlawanan dengan sifat sakit yang sebenarnya. Juga jangan memandang rendah teknik yang digunakan untuk menyelidiki rasa sakit, mencegah kebijaksanaan mengetahui realita perasaan. Janganlah menimbulkan problem bagi dirimu sendiri, problem yang sebenarnya tak ada. Lihat kebenaran yang muncul setiap kali rasa sakit timbul. Amati ia menetap untuk kemudian hilang. Hanya itu. Ketika memakai kesadaran dan kebijaksanaan untuk mengisolasi rasa sakit, alihkan perhatian pada citta dan kemudian bandingkan dengan perasaan dalam tanda kutip dan kesadaran mengetahui dalam tanda kutip, dan melihat kembali apa benar mereka tak dapat dipisahkan. Lalu bandingkan citta dengan tubuh jasmani dengan cara yang sama. Apakah betul mereka identik? Fokuskan dengan jelas satu demi satu, dan jangan biarkan konsentrasi mengembara dari titik spesifik yang kita selidiki. Tetaplah lekat kuat pada satu aspek. Contohnya, fokuskan perhatian sepenuhnya pada sakit dan analisa sampai mengerti, dan bisa membedakan karakteristiknya. Kemudian kembali lagi pada citta, dan usahakan melihat perbedaan dengan jelas. Apakah keduanya identik? Bandingkan mereka. Apakah perasaan dan kesadaran tahu bahwa mereka adalah satu dan hal yang sama? Adakah suatu cara yang menyebabkan mereka demikian atau identik? Dan tubuh apakah mempunyai karakteristik yang sama dengan citta? Apakah sama dengan perasaan? Apakah ketiganya cukup mirip sehingga bisa berkumpul bersama? Tubuh adalah masalah fisik jasmani. Bagaimana bisa disamakan dengan citta? Citta adalah fenomena mental, kesadaran untuk mengetahui. Elemen fisik yang membentuk tubuh pada hakikatnya tidaklah mempunyai kesadaran. Mereka tak mempunyai kapasitas mengetahui. Tanah, air, udara, dan api adalah elemen yang tidak tahu apa-apa. Hanya elemen mental, yakni mano dhatu, yang tahu. Ini kasusnya. Bagaimana citta yang bersifat mengetahui dan elemen tubuh jasmani disetarakan? Jelas mereka merupakan realita yang terpisah. Prinsip yang sama diterapkan pada rasa sakit. Pada hakikatnya, ia tak mempunyai kesadaran. Tak mempunyai kapasitas untuk mengetahui. Sakit adalah fenomena alam yang timbul bersamaan dengan tubuh, tetapi ia tidak sadar akan keberadaan tubuh atau dirinya sendiri.
Rasa sakit tergantung dari tubuh sebagai basis jasmani. Tanpa tubuh mereka tak mungkin muncul. Tetapi mereka sendiri tak mempunyai realita fisik. Sensasi yang timbul bersamaan dengan tubuh atau berhubungan diinterpretasikan dengan cara tertentu, sehingga tak dapat dibedakan dari area tubuh yang terkena. Secara naluriah, tubuh dan sakit adalah sama, sehingga tubuh sendiri tampaknya sakit. Kita harus obati reaksi naluriah ini dengan menyelidiki baik karakteristik sakit sebagai fenomena indera dan karakteristik fisik murni dari bagian tubuh yang terasa paling akut atau jelas sakitnya. Tujuannya adalah untuk menentukan dengan jelas apakah lokasi fisik, misalnya engsel lutut, menunjukkan karakteristik berbeda sehubungan dengan rasa sakit. Seperti apa bentuknya dan postur apa yang mereka miliki? Perasaan tak mempunyai bentuk atau postur. Mereka timbul hanya sebagai sensasi tak berbentuk semata. Tubuh mempunyai bentuk tertentu, warna dan corak kulit, dan ini tak berubah dengan timbulnya perasaan tubuh. Tetap sama seperti sebelum sakit timbul. Substansi fisik tak berubah karena sakit. Sebagai bagian yang terpisah, tidak mempunyai efek langsung terhadapnya. Sebagai contoh, ketika lutut luka atau otot luka, lutut dan otot hanyalah tulang, ligamen, dan daging. Mereka sendiri tidak sakit. Walaupun keduanya tinggal di tempat yang sama, mereka mempertahankan sifatnya sendiri. Citta mengetahui kedua hal ini, tetapi karena kesadaran masih diliputi oleh delusi atau moha, secara otomatis ia menyimpulkan bahwa sakit bercampur dengan tulang, ligamen, dan otot yang membentuk engsel lutut. Dengan alasan yang sama, asas ketidaktahuan, Citta menyimpulkan bahwa tubuh dan semua aspeknya adalah bagian integral terpenting dari seseorang atau manusia. Sehingga rasa sakit juga terikat dengan perasaan seseorang. Lutut saya luka, saya sakit, tetapi saya tak mau menderita sakit. Saya ingin sakit ini pergi. Keinginan untuk melenyapkan rasa sakit ini adalah kilesa yang membangkitkan tingkat ketidaknyamanan dengan membalikan perasaan fisik ke bentuk emosi penderitaan. Semakin sakit, semakin kuat keinginan untuk melenyapkan rasa sakit jadinya, sehingga stres emosi semakin besar. Faktor-faktor ini saling menyokong satu sama lain. Karena itu, akibat dari ketidaktahuan kita, kita memuati diri kita dengan muatan dukkha. Agar bisa melihat sakit, tubuh, dan citta sebagai realita terpisah, maka kita harus memandangnya dari sudut pandang yang benar. Sudut pandang yang membiarkan mereka mengambang bebas daripada memadu menjadi satu. Sewaktu mereka terkait bersama sebagai bagian dari bayangan kita sendiri, maka sudut pandang tak bisa berdiri sendiri, menjadi tidak efektif untuk memisahkan mereka. Selama kita masih ngotot menganggap sakit berkaitan dengan diri kita, maka tak mungkin bisa menembus jalan buntu ini. Ketika khandha dan citta bergabung jadi satu, kita tidak punya ruang untuk manuver. Tetapi ketika kita menyelidikinya dengan kesadaran dan kebijaksanaan, bolak-balik di antara mereka, menganalisa setiap bagian dan membandingkan fitur khusus, kita amati perbedaan yang jelas di antara mereka sehingga kita dapat melihat sifat dasarnya dengan jelas. Masing-masing berada dalam realitasnya sendiri yang terpisah. Ini adalah prinsip universal. Nanti lihat tentang timbulnya magga nyana.
Karena realisasi sifat alami ini tenggelam sampai ke dalam dasar batin kita, sakit mulai mereda dan secara bertahap memudar. Pada saat yang sama, kita menyadari hubungan fundamental antara mengalami rasa sakit dan diri yang menggenggamnya. Hubungan itu dibina dari dalam cita dan menjalar keluar menyertakan sakit dan tubuh. Nyatanya, pengalaman berasal dari cita dan kemelekatan yang mendalam terhadap diri sendiri, sehingga menimbulkan emosi sakit sebagai reaksi dari sakit fisik. Bila kita selalu sadar sepanjang waktu, maka bisa kita telusuri perasaan sakit sampai ke sumbernya. Setelah kita fokuskan sakit yang kita selidiki, secara bertahap mulai menarik diri kembali ke dalam batin. Begitu kita menyadari dengan tegas tanpa ragu bahwa sesungguhnya kemelekatan yang ditimbulkan batin yang menyebabkan kita mengalami rasa sakit dan menganggapnya sebagai problema diri kita, maka sakit akan lenyap. Sakit menghilang seluruhnya, yang tinggal hanya cita sendirian. Atau fenomena luar mungkin masih ada, tetapi kemelekatan emosi sudah dinetralisir sehingga tak lagi merasa sakit. Ini berbeda susunannya dengan realita dari cita yang semula menganggap sakit sama dengan tubuh, dan keduanya saling tidak berinteraksi. Semenjak saat itu, cita telah berhenti mencengkram rasa sakit. Semua hubungan dengannya telah diputuskan. Yang tinggal hanyalah intisari sifat dasar cita yang mengetahui, hening dan tidak gelisah, berada di tengah-tengah di antara khandha dan rasa sakit. Sehingga tak peduli berapa berat rasa sakit yang muncul pada saat itu, ia tak akan mempengaruhi cita. Sekali kebijaksanaan dengan jelas menyadari dengan jelas bahwa cita dan sakit adalah real atau nyata, tetapi real atau nyata dalam jalannya masing-masing, terpisah, dan keduanya sama sekali tidak saling mempengaruhi. Tubuh hanyalah bongkahan fisik semata. Tubuh yang sama yang mana ketika sakit timbul ada, dan masih ada di sana ketika sakit berhenti. Sakit tidak merubah sifat dasar alami tubuh. Tubuh tidak mempengaruhi sifat alami sakit. Sifat dasar cita yang mengetahui bahwa sakit timbul, menetap untuk sementara waktu, kemudian berhenti. Tapi cita, intisari pengetahuan sebenarnya tak timbul dan mati seperti tubuh dan perasaan. Keberadaan cita yang mengetahui selalu konstan dan stabil. Pada kasus ini, sakit, tak peduli berapa besar, tak akan berdampak pada cita. Bahkan kita bisa tersenyum. Sewaktu sakit berat menyerang, dapat tersenyum. Karena cita sudah terpisah. Secara konstan ia tahu, tetapi tak terlibat dengan perasaan, sehingga tidak menderita. Tingkat ini dicapai melalui penerapan kesadaran dan kebijaksanaan secara intensif. Tingkat di mana kebijaksanaan atau panya mengembangkan samadhi. Dan karena cita telah sepenuhnya menyelidiki semua aspek sehingga mereka sungguh-sungguh mengerti, saat itulah cita mencapai keadaan samadhi penuh. Cita berkumpul dengan keberanian dan kehalusannya sedemikian dalam sehingga tak bisa dilukiskan. Kesadaran menakjubkan ini berasal dari analisa masalah secara lengkap dan tanpa lelah, dan kemudian menarik diri darinya. Biasanya, ketika cita mengandalkan kekuatan meditasi samadhi untuk menyatu ke dalam kondisi konsentrasi, tenang, maka ia menjadi hening dan diam. Tapi keadaan samadhi ini tidaklah sehalus dan sedalam
seperti yang didapat melalui kekuatan kebijaksanaan. Begitu kesadaran dan kebijaksanaan berhasil memenangkan pertempuran ini dan menang dari kilesa, maka ketenangan yang dicapai setiap kali menjadi lebih spektakuler. Ini adalah jalan bagi mereka yang menjalankan praktek meditasi untuk menembus kebenaran dari 5 kanda, menggunakan perasaan sakit sebagai fokus utama. Praktek ini merupakan dasar meditasi awal tanpa rasa takut seperti yang saya praktekkan. Saya melihat dengan tegas tanpa ragu bahwa sifat alami cipta yang mengetahui tak pernah mungkin bisa dilenyapkan. Bahkan bila semuanya sudah hancur seluruhnya, cipta tetap sama sekali tak terpengaruh. Saya menyadari kebenaran ini dengan kejelian mutlak pada saat ketika cipta yang mengetahui berdiri sendirian, sama sekali tak terlibat dengan hal apapun. Hanya ada keberadaan yang mengetahui atau cipta yang jelas secara menyolok, mempesona dalam semua kemegahannya. Cipta melepaskan tubuh, perasaan, ingatan, bentuk pikiran, dan kesadaran, serta memasuki keheningan murni dalam kesendirian dan mutlak tidak berhubungan dengan kanda. Pada saat itu, kelima kanda tidak berfungsi sama sekali dalam sehubungannya dengan cipta. Dengan kata lain, cipta dan kanda berada independen karena telah terputus satu sama lain berkat upaya meditasi yang tekun. Pencapaian mengakibatkan perasaan takjub dan ajaib tak ada yang dapat menandinginya. Cipta tetap berhenti dalam keheningan sunyi selama waktu lama sebelum akhirnya menarik diri kembali ke kesadaran normal. Setelah menarik diri, ia kembali berhubungan dengan kanda seperti sedia kala. Ia tetap mutlak yakin bahwa ia atau cipta baru saja memasuki keadaan ketenangan luar biasa dan secara total terputus dari 5 kanda. Cipta mengetahui bahwa ia mengalami keadaan spiritual yang amat menakjubkan, yang pasti tak pernah bisa terhapus dalam ingatan. Akibat keyakinan tak tergoyahkan yang terpatri dalam hati atau batin saya karena pengalaman tersebut, sehingga tak bisa diragukan dan tidak ada lagi tuntutan yang tidak masuk akal, saya menyimpulkan samadhi sebelumnya dengan cermat, dengan tambahan tekad dan mencerap bendungan tarikan magnetis yang pasti berasal dari dalam hati atau batin. Cipta dengan cepat masuk ke konsentrasi dan ketenangan seperti sedia kala. Walaupun saya tak dapat melepaskan cipta seutuhnya dari infiltrasi 5 kanda, tapi saya amat terinspirasi agar berupaya lebih tekun mencapai tingkatan dhamma yang lebih tinggi. Tak peduli betapa dalam atau kontinunya samadhi, samadhi bukanlah akhir dari segalanya. Samadhi tak dapat mengakhiri semua penderitaan. Tetapi samadhi bisa membentuk unsur pokok berupa platform atau program ideal untuk menyerang kilesa penyebab semua penderitaan. Konsentrasi dalam dan tenang yang dibentuk samadhi adalah fondasi terbaik mengembangkan kebijaksanaan. Problemnya adalah samadhi begitu damai dan memuaskan, sehingga bila kurang hati-hati, meditator akan kecanduan. Hal ini terjadi pada diri saya. Selama 5 tahun, saya kecanduan pada ketenangan samadhi, sehingga menjadi percaya bahwa keadaan sentosa ini adalah intisari nibbana. Hanya ketika guru saya yang mulia Acarya Man, beliau memaksa saya melawan salah paham ini. Setelah itu saya baru bisa maju ke praktek kebijaksanaan. Tanpa ditunjang berkembangnya kebijaksanaan,
maka samadhi bisa membelokkan praktek meditasi yang semula bertujuan mengakhiri semua penderitaan. Semua meditator hendaknya waspada terhadap perangkap ini. Fungsi utama samadhi adalah menjalankan latihan yang bisa mempertahankan, menunjang berkembangnya kebijaksanaan. Samadhi cocok dengan tugas ini karena pikiran menjadi tenang, sepenuhnya konsentrasi dan puas, sehingga tak mencari selingan dari luar. Pikiran tentang suara, pendengaran, penglihatan, pengecapan, penciuman, sensasi, atau sentuhan tak lagi mampu menipu kesadaran yang melekat erat dengan samadhi. Ketenangan dan konsentrasi merupakan proses ketahanan alami. Begitu ia kenyang memakan makanan favoritnya, ia tak mau mengembara ke jalan di mana ia bisa tersesat ke pikiran yang tidak jelas. Kini ia sepenuhnya mengambil alih pikiran, bertujuan menyelidiki, merefleksi, dan mengangkat praktek kebijaksanaan. Jika pikiran harus menetap, jika masih merasa rindu setelah terkesan oleh sesuatu, jika ia masih mengejar bentuk pikiran dan emosi, maka penyelidikan tak akan pernah menuju ke kebijaksanaan yang benar. Hanya mengarah ke pikiran yang tak nyambung, praduga, spekulasi, interpretasi tak berdasar dan realita, hanya berdasarkan apa yang dipelajari dan apa yang diingat. Sebaliknya, dari mengakhiri penderitaan pikiran menjadi tak terarah dan malah menjadi samudaya, penyebab utama penderitaan. Karena penyelidikan dan perenungan yang berfokus ke dalam bekerja amat baik dan tajam, maka Sang Buddha mengajarkan kita agar mengembangkan samadhi. Pikiran yang tak bisa dialihkan ke perifer atau emosi, tetapi mampu memusatkan perhatian secara eksklusif pada apa saja yang timbul di lapangan kesadaran dan menyelidiki fenomena itu dengan cahaya kebenaran, tanpa dicampuri oleh praduga atau spekulasi. Inilah prinsip terpenting. Penyelidikan berjalan mulus, lancar, dan ahli atau terampil. Inilah sifat sesungguhnya kebijaksanaan. Menyelidiki, merenung, mengerti, tetapi tak teralih atau bisa disesatkan oleh praduga. Latihan kebijaksanaan dimulai dari tubuh manusia, komponen paling kasar dan paling kelihatan dari identitas kita sebagai diri pribadi. Objek dipakai untuk menembus realita alami tubuh yang selalu kita anggap sebagai bagian tak terpisah atau integral dan bagian yang didambakan. Untuk menguji asumsi ini, kita harus dengan sungguh-sungguh menyelidiki tubuh dengan dekonstruksi atau menyusun tubuh menjadi unsur-unsur pokok bagian demi bagian, lembar demi lembar. Kita harus mencari kebenaran tubuh yang sudah kita kenal dengan berbagai sudut yang berbeda. Mulai dari rambut kepala, bulu, kuku, gigi, dan kemudian mengarah ke daging, sinus, dan tulang. Kemudian bedah organ bagian dalam, satu demi satu, sampai seluruh tubuh benar-benar terpotong-potong dalam bagian-bagian kecil. Analisa kesatuan atau gumpalan yang terdiri dari bagian-bagian yang berbeda-beda. Ini dilakukan agar mengerti dengan jelas hakikat sifat alami sesungguhnya dari tubuh. Jika merasa susah menyelidiki tubuh Anda dengan cara ini, mulailah dengan membedah tubuh orang lain secara mental atau batin. Pilih tubuh di luar dirimu, misalnya tubuh lawan jenis. Visualisasi tiap bagian, tiap organ tubuh sebaik mungkin, dan tanya dirimu sendiri, bagian mana yang betul-betul menarik? Bagian mana yang memikat hati? Letakkan rambut dalam satu pilar atau tumpukan, lalu kuku, gigi, dan lain-lain. Lakukan hal yang sama dengan kulit, daging, sinus, dan tulang.
tumpukan mana yang akan dijadikan objek yang sekiranya bisa menimbulkan hasrat kita? Amati dengan seksama dan jawab pertanyaan dengan sejujurnya. Telanjangi kulit dan tumpukan di depanmu. Di mana letak kecantikan dari jaringan massa ini? Vernis tipis atau polesan yang menutupi daging dan isi perut? Apakah bermacam bagian ini melengkapi manusia? Bila kulit disingkirkan, apalagi yang bisa kita kagumi dari tubuh manusia, laki-laki dan wanita, mereka semua sama. Tak ada secarik pun kecantikan yang bisa ditemukan dalam tubuh manusia. Hanya sekantung daging, darah, dan tulang yang menipu manusia sehingga bisa menimbulkan birahi, nafsu syahwat. Adalah tugas kebijaksanaan untuk mengungkap tipuan ini. Amati kulit dengan cermat. Kulit adalah penipu terbesar karena ia membungkus seluruh tubuh manusia. Ia adalah bagian yang selalu kita lihat. Tapi apa yang dibungkusnya? Ia membungkus kerangka dengan tendon dan sinus. Ia membungkus hati, ginjal, lambung, usus kecil, dan semua organ dalam tubuh. Tak pernah ada yang mengatakan bahwa jeroan adalah barang cantik yang bisa menimbulkan hasrat atau birahi. Patut dipuja dengan penuh kerinduan dan nafsu. Penyelidikan ke dalam tanpa takut dan ragu, maka kebenaran tentang tubuh akan tampak. Jangan tertipu oleh cadar tipis yang terdiri dari lapisan tanduk atau kulit. Kupas dan lihat apa yang berada di bawahnya. Inilah praktek kebijaksanaan. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang